Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita boleh bersama-sama berjumpa di dalam peribadatan Minggu 31 Januari 2021. Semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan terus menjagai, melindungi dan memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di penghujung bulan Januari 2021 ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Bijak dalam bertindak. Bijak dalam bertindak. Nah, jemaat yang terkasih, kita memahami bahwa wawasan kita harus luas dan pengetahuan kita mesti banyak. Kenapa? Karena jika wawasan kita sedikit, pengetahuan kita sedikit, maka pikiran kita akan menjadi pikiran yang sempit, tidak terbuka, dan kemudian mudah untuk ditipu atau mudah untuk terombang-ambing, dan bisa jadi kita menjadi orang yang tidak berkembang. Maka pengetahuan dan wawasan itu menjadi penting. Tetapi Bapak Ibu, sayangnya banyaknya wawasan dan pengetahuan belum tentu membuat orang bisa bertindak dengan benar atau bijaksana. Dibutuhkan lebih dari sekedar wawasan, lebih dari sekedar pengetahuan, yakni hikmat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di tengah masyarakat kita melihat bahwa pada masa saat ini orang berlomba-lomba mencari pengetahuan supaya dianggap paling tahu. Misalnya ingin mendapatkan berita terupdate atau teraktual. Wah, mendengar di sana ada tabrakan. Ayo cepat ke sana. Dapatkan videonya untuk dijadikan status, diinfokan kepada orang. Ya, memberi informasi itu baik, tetapi tidak selalu menjadi yang pertama. Tahu itu menjadi hal yang baik. Sayangnya kebanyakan orang pengen tahu, dan sayangnya kita tidak bisa sungguh-sungguh bisa yakin bahwa berita yang disebarkan melalui media itu benar. Nah, selain itu juga terjadi bahwa di kalangan masyarakat kita gelar itu menjadi sesuatu yang prestis, satu prestasi. Dianggap kalau sudah bergelar, misalnya gelar S apa atau M apa atau PhD atau Prof atau doktor, kalau sudah punya gelar itu dianggap sudah wawasan pengetahuannya banyak dan pasti orang yang berhikmat. Tapi belum tentu juga, karena gelar itu tidak selalu menunjukkan tingkat kematangan seseorang. Gelar itu tidak selalu menunjukkan bahwa orang itu sudah belajar sehingga punya wawasan yang sungguh-sungguh luas. Kadangkala gelar itu hanya menunjukkan bahwa seseorang pernah mempelajari sesuatu ini. Apakah isinya betul-betul dipelajari? Ya entahlah, tidak tahu. Tetapi kalau sudah punya gelar itu sudah mentereng, sudah bangga, sudah merasa hebat. Bahkan ada orang-orang yang membeli, dalam tanda kutip membeli gelar, entah untuk kenaikan jabatan, entah itu untuk apapun, atau supaya untuk mentereng dan sebagainya. Itu kenyataan. Dan seringkali pengetahuan atau wawasan yang kita rasa lebih dari orang lain itu justru membuat persoalan. Justru membuat persoalan di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan gereja. Kadang-kala orang jadi arogan, merasa sombong, merasa lebih dari yang lain. Nah,
Nah, itu yang terjadi. Bahwa ternyata pengetahuan dan wawasan tidak sepenuhnya menjamin seseorang bisa berbuat secara benar, bertindak secara benar dan bijaksana. Nah, contoh juga ditunjukkan melalui bacaan kita hari ini. Ya, kita melihat di dalam bacaan Injil, orang-orang takjub melihat Yesus, tentang pengajaran Yesus. Pengetahuan mereka bertambah karena pengajaran Yesus berbeda dengan pengajaran para ahli Taurat mereka. Yang terjadi bahwa Yesus sama sekali tidak mengutip tradisi lisan atau dikenal dengan Talmud. Nah, apa itu Talmud? Talmud itu adalah suatu rumusan tafsiran tentang Taurat yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi sejak turun-temurun. Ya, itu dipakai sebagai pegangan karena mereka tidak mau sampai melanggar hukum Taurat. Sehingga mereka buat Talmud itu sebagai satu referensi bagaimana melakukan Taurat. Kadangkala itu yang justru lebih ditekankan daripada Tauratnya sendiri. Ya. Dan kalau ahli Taurat itu mengajar, biasanya mereka mengutip ya kata-kata, mengutip apa yang ada di dalam Talmud, apa yang disampaikan oleh ahli Taurat yang lain, ya, para pemimpin-pemimpin agama yang terdahulu. Ya. Seperti misalnya kalau zaman sekarang itu ya, kalau berbicara atau berkhotbah atau menyampaikan sesuatu itu mengutip quote dari seseorang ini atau mengutip kata-kata dari penulis ini gitu ya. Seolah-olah kalau sudah mengutip seperti itu wawasannya sudah banyak. Oh, berarti ini bacaan bukunya sudah banyak. Oh, ini berarti sudah pandai, ini wawasannya luas gitu ya. Tetapi yang dilakukan Yesus tidak begitu. Ya. Karena Yesus sendiri adalah firman Allah, karena dia sendiri adalah Allah, dia mengerti betul Taurat itu. Dan dia mengajarkan secara jelas, secara berbeda, mengajarkan secara benar esensi dari Taurat itu. Dan mereka takjub. Bahkan bukan hanya pengajaran yang membuat mereka takjub, karena pada waktu itu dia mengusir setan di antara orang yang sedang beribadah di situ. Bayangkan saja, di tempat ibadah tiba-tiba ada orang kerasukan setan. Bayangkan di gereja tiba-tiba ada orang kerasukan setan, lalu ngomong kepada pengkhotbahnya, "Kamu itu siapa? Kamu apa urusanmu denganku?" Ya, bisa dibayangkan seperti apa. Tetapi kenyataannya Yesus membuat takjub orang-orang yang ada di situ dengan menghardik setan itu pergi. Itu yang terjadi. Tetapi pertanyaannya, apakah sesuatu yang menakjubkan itu membuat mereka menjadi percaya kepada Yesus? Kenyataannya tidak. Tidak semua orang kemudian menjadi pengikut Kristus, percaya bahwa dia adalah Mesias. Ya, tidak banyak yang mengenal dia. Jadi pengetahuan, sekali lagi, tidak mesti menjamin orang bisa bertindak benar. Lalu kalau kita melihat roh jahatnya sendiri, ya unik ini. Roh jahatnya langsung mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret yang kudus dari Allah?" Ya, iblis ini tahu betul, setan yang merasuki orang ini tahu betul siapa Yesus. Secara manusiawi, dia adalah orang Nazaret. Jadi dia betul-betul manusia. Tetapi secara ilahi, dia adalah yang kudus dari Allah. Ya, ini Mesias. Itulah sisi keilahiannya. Jadi roh jahat ini tahu betul siapa Yesus. Tetapi apakah kemudian roh jahat itu tunduk? Percaya kepada dia? Menyembah kepada dia? Tidak. Bahkan Yesus mesti menghardiknya. Jadi pengetahuan saja tidak cukup membuat orang tunduk kepada Allah. Nah, kita melihat perikop lain di dalam bacaan di Korintus tadi. Paulus mengatakan ya, bahwa ternyata sebagian orang Korintus sudah punya pengetahuan yang benar
tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bahwa segala sesuatu itu halal, baik, tidak masalah dimakan. Tetapi sebagian dari orang Korintus masih lemah imannya, masih ragu-ragu, masih takut, ya, masih menganggap bahwa yang sudah dipersembahkan kepada berhala ya tidak boleh dimakan. Tetapi sayangnya, ya, melalui teguran Paulus kita tahu bahwa orang-orang yang sudah berpengetahuan itu mereka tidak berhati-hati dalam berlaku, sehingga mereka jadi batu sandungan bagi saudara-saudaranya yang lemah secara iman. Nah itu, pengetahuan tidak sepenuhnya bisa menjamin orang bertindak benar. Bahkan Paulus mengatakan kasih itu menjadi penting. Jangan sampai jadi batu sandungan. Walaupun saya sudah punya pengetahuan. Nah, bukan hanya itu. Di dalam bacaan yang pertama tadi, orang Israel diberi janji kepada Tuhan bahwa akan diberi nabi. Ya, nabi itu akan menyerukan suara Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah bangsa Israel betul-betul mendengarkan nabi-nabi yang datang? Tidak. Kenyataannya bangsa Israel banyak kali menolak nabi-nabi itu, menganiaya, bahkan membunuh nabi-nabi itu. Tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi pengetahuan saja apakah cukup? Kenyataannya pengetahuan tidak menjamin orang bertindak bijak. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi pengetahuan agar hidup kita itu bijak? Nah, kita mesti perhatikan yang pertama, orang percaya harus berusaha menambahkan pengetahuan yang benar dari sumber yang benar. Jadi bukan berarti terus, ya sudahlah aku tidak tahu apa-apa, aku tidak perlu belajar, bukan begitu. Kita mesti menambahkan pengetahuan itu, pengetahuan yang benar dan dari sumber yang benar. Nah itu yang jadi kunci, pengetahuannya harus benar, sumbernya harus benar. Nah, pengetahuan yang benar, sumber yang benar itu bagaimana? Kalau kita membaca di dalam Ulangan 18 tadi, mulai dari ayat 9. Di sana Tuhan mengatakan, ya, melalui Musa kepada bangsa Israel, bahwa jangan mengikuti bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Karena bangsa-bangsa itu percaya kepada peramal, pemantra, petenung. Tetapi Tuhan akan mengirimkan nabi-nabi yang menyatakan suara Tuhan. Nah, kita mesti bisa pilih. Yang kita dengarkan itu siapa? Hidupnya bagaimana? Yang dinyatakan itu benar suara Tuhan atau pikiran manusia? Kita mesti tahu itu. Kita harus dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan pengetahuannya mesti benar. Kita mesti cross-check apapun yang kita dengar, pengetahuan yang kita dapat, sesuai tidak dengan firman Tuhan. Ya. Kadang-kala ada pengetahuan-pengetahuan yang tampaknya itu pengetahuan yang baik, tetapi sebenarnya bertentangan dengan firman Allah. Nah, itu mesti kita saring. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang percaya harus berusaha tunduk dan taat kepada Tuhan. Dengan dasarnya apa? Kasih kepada Tuhan dan sesama. Kalau kita baca Mazmur 111 tadi, pemazmur menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Luar biasa sekali perbuatan Tuhan. Dari ayat 2 sampai ayat 9 itu dinyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan di akhir dari pujian itu, pujian pengajaran itu, pemazmur mengajak umat untuk takut akan Allah, karena itu adalah permulaan hikmat. Nah, jemaat yang terkasih, pengetahuan tentang Tuhan harusnya membuat kita semakin takut, semakin tunduk kepada Tuhan.
tetapi juga kita mencari pengetahuan akan Tuhan itu dengan hati yang memang mau takut, mau tunduk kepada Tuhan. Ya, dua sisi ini ya kita perhatikan. Pengetahuan yang bertambah membuat kita semakin tunduk, tapi kita sendiri juga mau pengetahuan kita ditambah di dalam rangka saya mau tunduk. Nah, ini yang penting. Itu hanya bisa dikerjakan kalau kita dengan penuh rasa kasih kepada Tuhan. Paulus sendiri menegur ya, orang-orang Korintus karena mereka tidak mendasarkan perbuatan mereka kepada kasih. Kenapa? Ya, mereka jadi batu sandungan buat saudaranya, dan itu tidak memuliakan Tuhan. Jadi kasih menjadi sesuatu yang penting. Dalam rangka saya takut akan Tuhan, dalam rangka saya tunduk kepada Tuhan, ya karena saya mau mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi saudara-saudara saya. Jadi pengetahuan saya mesti benar dan saya membagikan pengetahuan yang benar. Bersikap bijaksana. Nah, itu yang mesti kita kerjakan. Lalu secara praktis bagaimana? Simpelnya bagaimana? Ya, apa yang bisa kita terapkan? Yang pertama, pengetahuan tentang Alkitab atau hal-hal lain tidak kita pakai untuk menghakimi saudara kita. Jangan sampai itu dipakai untuk menghakimi saudara kita. Entah itu lewat khotbah, entah itu lewat PA, entah itu lewat berbincang-bincang dengan saudara kita. Kalaupun kita lebih tahu, bukan berarti itu dipakai untuk menghakimi. Ya. Menegur boleh dengan cara yang benar. Ya, tapi bukan berarti kita menghakimi atas dasar yang tidak benar dan cara yang tidak benar. Karena apa yang kita hakimkan kepada orang lain akan dihakimkan kepada kita. Ukuran yang kita pakai ke orang akan diukurkan ke kita. Ya, jangan sampai kita merasa lebih mengerti. Ya, tapi bukan berarti terus membuat kita diam. Ya. Itu mesti kita perhatikan. Yang kedua, jika orang lain berbicara, menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan sesuatu, kita mesti hargai. Ya. Entah itu orang yang lebih muda, entah itu secara pengetahuan mungkin ya tidak sebanyak yang kita miliki, kita mesti hargai. Kita mesti rendah hati mau mendengar. Ya. Karena Tuhan bisa pakai siapapun untuk berbicara. Bahkan Tuhan bisa pakai anak kecil untuk menegur kita. Jadi jangan sampai kita menganggap enteng, menganggap remeh, apalagi maido, ya. Alas khotbah wis. Alas sing diomongke yo ngono-ngono wae. Dan jangan sampai begitu, ya. Kita mesti rendah hati sekali. Siapapun yang bicara kita hargai. Kita belajar. Tuhan bisa berbicara melalui orang itu. Ya, rendah hati. Kalaupun misalnya ya ada kekeliruan, kita sampaikan dengan benar, ya. Kritik boleh kalau itu membangun dan disampaikan dengan cara yang benar. Tetapi kalau menjatuhkan berarti tidak ada kasih. Ya. Kalau orang mengasihi, dia akan menyampaikan dengan cara yang benar dan memang untuk membangun. Nah, lalu yang ketiga, secara praktis apa yang bisa dilakukan? Ya kita rendah hati mau belajar. Anggaplah bahwa setiap kali saya mau belajar firman Tuhan, itu seperti saya memang tidak tahu apa-apa, belum pernah tahu apa-apa. Walaupun misalnya kita pernah membaca ayat yang sama misalnya, atau pernah belajar sesuatu yang sama, tapi anggaplah bahwa diri saya tidak pernah tahu, belum mengerti dan pengen belajar. Nah, sikap itu yang penting. Rendah hati mau belajar, ya, siap untuk tunduk taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan bicara apa, saya mau mendengar. Nah, dengan tekun, ya, dengan tekun dan rendah hati mau belajar firman Tuhan. Ya, jangan sampai waktu-waktu ini di mana kita menjadi jarang bertemu dengan jemaat, tidak bisa beribadah secara tatap muka, ya.
jarang ada pertemuan di gereja, itu membuat kita tidak mau belajar. Jangan sampai begitu. Justru kita mesti mengupayakan kita belajar mandiri, baca Alkitab mandiri, PA mandiri. Nah, itu menjadi penting. Ya, kita mau belajar terus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya pengetahuan akan Allah harus membuat orang percaya semakin menyadari bahwa betapa kecil, betapa lemah, betapa terbatasnya manusia itu. Dan pengetahuan itu harus membuat orang percaya semakin tunduk, semakin takut, semakin bergantung kepada Tuhan. Pengetahuan akan Allah itu harus membuat orang semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesamanya. Mari kita belajar, hiduplah dengan benar dan bijaksana, berdasarkan pengetahuan yang benar dan sikap kasih serta tunduk atau takut akan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.